Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di channel Desi TV. Kali ini kita bertemu kembali dengan Bang Tarbulak dalam 20 menit ke depan. Bahasan hari ini adalah soal Roy Suryo ya, yang belakangan ini adalah sudah mulai viral kembali di media sosial, termasuk di acara televisi juga. Tidak jauh dari pembahasan masalah Fufafa milik Gibran. Ini dianalisa memang milik Gibran. Seperti apa videonya? Kita masih bersama Bang Tarbulak. Selamat menyaksikan. Kalian kenal dengan Roy Suryo? Yang katanya pakar telematika, yang sekarang lagi naik daun gara-gara Fufafa. Gak kelar-kelar. Roy Suryo, enak ya dapat banyak undangan ya. Di mana-mana ada talk show membicarakan masa Fufafa, tetap Roy Suryo yang diundang. Ternyata kawan ini pakar telematika spesifikasi Fufafa. Aku ingin tanya dulu sama kalian, apakah di Indonesia ini nggak ada pakar telematika yang lain? Kok hari ini aja terus yang diundang? Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga cari makan ya. Cari makan. Aduh. Dalam beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara namanya ALC ya, Indonesia Lawyer Club. Ini manusia diundang lagi ya untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang menyatakan memang bahwasanya yang namanya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden terpilih adalah pemilik akun Fufafa yang sebenarnya. Sekarang begini ya, kalau ku bilang ya, untuk si Roy Suryo ini ada satu kata yang cocok. Apa itu? Tong kosong nyaring bunyi ya. Gitu dia. Ya, jadi setiap narasi, opini dan juga asumsi yang diberikan oleh Roy Suryo itu semuanya bagi aku orang awam ini nggak masuk. Apalagi sama orang-orang berpendidikan. Dia selalu menyatakan bahwasanya ada netizen yang sudah membeda. Ya, ada juga orang yang sudah mengetahui, ada juga orang dengan sengaja memasukkan nomornya si Gibran, ternyata memang betul-betul connect, kan begitu ya. Sekarang kau kan ilmu katanya ini begini, katanya itu begitu, katanya ini dan ini begini nih, begitu tuh, begini begitu, begitu. Panci. Kok lari ke panci? Jadi kawan ini sebetulnya begini, kalau memang betul asumsi dia itu memang benar ya adanya dan bisa dipertanggungjawabkan, yang kutunggu adalah penjelasan dia yang diwakili dengan simulasi. Gitu loh, itu yang kuharapkan, ada simulasi yang terkomputerisasi. Belepotan aku ngomongnya karena ada AC itu semua di belakangnya, jadi agak belepotan muncungku ini. Yang kita harapkan itu ada simulasi gitu loh, yang dia tunjukkan di hadapan para audiens dan juga para peserta debat, peserta diskusi. Ini enggak, katanya begini, katanya begitu, menurut netizen sana, menurut netizen situ, gitu loh. Makanya begitu ditantang ya oleh Iwan Piliang ya, yang mengatakan Pak Suryo ya, sekarang yang punya hak, yang berhak membongkar masalah Fufafa ini, yang berhak untuk mengetahui siapa pemilik akun Fufafa yang baru ini, kita harus lakukan digital forensik yang bersertifikat. Lalu apa kata si Roy Suryo? Kita juga sedang menuju ke sana. Nggak ngerti aku apa dia sedang mengambil sertifikasi untuk mendapatkan mendapatkan legalitas atau mendapatkan sebuah sertifikat pengakuan bahwasanya dia juga ahli di dalam bidang forensik. Nggak tahu juga aku, tapi luar biasa kawan ini ya. Kenapa aku katakan luar biasa? Gara-gara Fufafa sekolah lagi dia. Mantap. Ya kan? Itu dia yang kita harapkan, seperti itu. Sudahlah, secara kronologis
Apa yang disampaikan sama siapa namanya, si biang pupu papa itu? Yang pakar telematika katanya. Kalau sama aku enggak itu. Ya, dia itu selalu dasarnya tidak ada gitu. Dasarnya itu hanya asumsi, tidak ada data data pendukung gitu. Jadi tidak memiliki data pendukung yang kuat. Ya, itu dia. Sekarang begini aja lah, aku bilang sama kalian ya, jujur aja lah, ini manusia ya, ini punya motivasi terselubung ya, karena dari awal sampai akhirnya itu, ini orang getol kali bagaimana caranya supaya Gibran Rakabuming Raka dikenai sanksi, dikenai pidana, dikenai undang-undang ya, yang dipaksakan seolah-olah undang-undang pornografi harus dikenakan kepada Gibran. Gitu loh. Artinya apa? Dia ingin memframing masyarakat, memframing semua peserta yang ada di dalam forum tersebut ya, bahwasanya 99,99% pemilik akun Huwafa adalah Gibran Rakabuming Raka. Ternyata ketika di challenge ya oleh Iwan Piliang melakukan digital forensik, nggak bisa mempertanggungjawabkan dia. Itu loh. Udahlah, kalau manusia ini kita udah tahu motivasinya. Motivasinya hanya untuk berusaha bagaimana supaya Gibran ya di framing tidak bisa dilantik lagi. Itu aja ya. Kita nggak tahu entah yang bayar siapa ya. Tapi kayaknya arahnya ke situ. Jadi begini, manusia yang namanya Rosuryo itu nggak perlu dipercaya. Kenapa? Karena di masa lalunya juga ini manusia banyak masalah. Kurunut dulu satu persatu sama kalian ya, biar kalian tahu dosa-dosanya si Rosuryo ini. Yang pertama, kalau tidak salah pada tahun 2000 berapa ya, 2022 kalau tidak salah ya, waktu itu dia membuat stupa ya, patung ya, Candi Borobudur, tapi kepalanya itu diedit menjadi kepalanya Joko Widodo. Ya, oleh karena apa? Oleh karena sikap protesnya, uang masuk tiket untuk masuk Candi Borobudur ya dari 50.000 itu menjadi 750.000. Jadi mungkin itu menjadi bentuk atau menjadi bentuk ekspresi daripada kemarahannya. Ya, sekarang begini, sudah diterangkan oleh pemerintah bahwasanya dibuat mahal seperti itu supaya apa? Supaya ada dana untuk memugar Candi Borobudur yang makin kesini sudah makin banyak mengalami kerusakan. Itu dia, iya kan? Tapi ini orang aneh, langsung bikin gambar stupa, diedit mukanya muka Jokowi, kepalanya kepala Jokowi. Lalu ketika dikonfrontir oleh banyak netizen dan juga berbagai pihak, dia katakan apa? Saya merepost ulangnya itu. Itu bukan aku yang buat, orang yang buat, cuma aku memposting ulang. Bebek kau, jaga muncungmu itu Rojan. Coba bayangkan kalian, apa harga diri seorang presiden? Sebuah patung kau bikin kepalanya itu kepala presiden. Kan udah memang betul-betul rusak otakmu itu ya. Alasan mulai itu bilang katanya kau merepost ulang. Kalaupun memang betul merepost ulang, apakah pantas seseorang yang dikatakan katanya pakar telematika dan juga mantan wakil ketua umum Demokrat yang katanya terhormat melakukan hal seperti itu ya? Katakanlah tidak menciptakan, tapi merepost ulang itu sama saja dengan mempermalukan harkat dan derajat seorang presiden di depan umum itu loh. Dan ingat ya, ada pasal-pasal undang-undang ITE yang dikenakan kepada para penghina presiden. Kena lah kau. Itu yang pertama ya. Jadi skandal manusia busuk yang satu ini, yang pertama itu mengedit foto stupa ya dengan kepala Bapak Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, yang kedua ini kemarin itu dia sempat bikin rusuh di bulan Februari kemarin. Apa itu? Dia mengedit, memotong pidato atau ceramah atau pernyataan dari
Gus Yakut mengenai toa masjid, ya. Oleh karena itu sempat membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan juga hal ini juga sudah ada yang melaporkan, ya. Jadi itu dia. Memang otaknya ini otak provokator, ya. Dia berusaha untuk membenturkan pemerintah dengan masyarakat, berusaha merusak kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap pemerintahnya. Coba bayangkan saja, ya, perihal masalah apa namanya, aku kurang tahu, entah ceramah kayak itu, entah pernyataan kayak itu, ya, pokoknya kata-kata dari Gus Yakut dia potong-potong mengenai toa masjid. Itu masalah agama, masalah sensitif, bodoh. Yang nyuruh kau siapa sih? Jangan nggak kau akui, harus kau akui itu memang betul kau. Ini sekarang kau sok pahlawan, kau sok mau naik daun, kau goblok kali kau jadi orang. Kalau mau naik daun nggak begitu caranya, gitu loh. Caramu tuh cara-cara kotor, iya kan? Pantaslah kau ditunjang, kau udah jadi wakitum. Setelah itu tahu kalian, ya. Setelah itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ada juga nih masalah-masalah konyol ini. Masalah konyol ini kurasa ini yang paling konyol dari yang konyol. Dia tahu kalau pesawat itu kapasitas satu orang itu hanya membawa 2 koper atau 2 bagasi. Tahu dia bawa berapa? Bawa 6. Nggak tahu entah apa yang dibawa-bawanya. Dia sendiri dibawanya koper 6 biji. Latiung. Mana otakmu? Tapi mantan pejabat nggak tahu aturan. Pantaslah kau dipecat jadi wakitum, wakil ketua umum. Ya, setelah itu, ini masalah penerbangan juga, ya. Jadi dia waktu itu, ya, melakukan sebuah tindakan kurang menyenangkan terhadap seorang penumpang dari sebuah pesawat. Kalau nggak salah itu Lion Air, kalau nggak salah, kalau salah koreksi aku, ya. Ya, dia penerbangannya harusnya jam 16 sekian, ya. Tahu kalian, ya, nggak tahu entah karena memang dia itu sengaja atau nggak sengaja atau lupa, dia apa namanya, dia ambil perjalanan pada jam 07 sekian gitu loh. Aturannya dia jam 4, dia berangkat jam 7. Otomatis penumpang dengan tujuan yang sudah tertera di dalam tiket itu kan sangat dirugikan, ya. Sementara kursi itu sudah diambil gitu loh, ya. Harusnya dia yang berangkat jam 4. Orang ini jam 7. Ini kan gara-gara dia berangkat, dia pakai tiketnya itu, ini kan orang ini kan jadi terganggu gitu loh. Manusia macam apa itu? Itu yang kedua, ya. Yang kedua udah banyak kali pun nggak bisa kuhitung lagi. Setelah itu, ya, minum dulu aku. Ya, bikin stupa, masalah penerbangan lagi, ya. Setelah itu nih, ya. Jadi waktu dia jadi jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ya, ketika dia itu sudah selesai masa jabatan, ya, ternyata, ya, ada beberapa aset milik pemerintah dan juga perabot yang dibawanya pulang, termasuk panci. Itu makanya dia dikatakan si Dewa Panci. Tahu kalian jumlahnya? Lebih dari 6.000 perabot yang dia bawa pulang. Tinggi kali rasa memilikimu, ya. Itu dia, ya. Jadi coba bayangkan kalian, mulai dari mengedit foto Bapak Jokowi, ya, kepalanya kepala Jokowi, badannya badan stupa. Yang kedua lagi memotong-motong kata-kata Gus Yakut sehingga menimbulkan kehebohan. Setelah itu lagi masalah penerbangan, gara-gara dia orang nggak bisa terbang. Yang keempat lagi gara-gara dia apa namanya, jatah satu orang hanya 2 koper 2 bagasi, dia bikin 6. Ya kan, coba bayangkan kalian. Memang manusia. Baru setelah itu masalah panci, ya. Setelah dia tidak menjabat lagi menjadi Menpora, ya, itu semua perabot sapu bersih.
Dan tahu ndak kalian, ujung-ujungnya ke meja hijau juga. Malu sikit lah kau Roy Suryo. Kau ini namanya memancing di RR Keru, ya, memancing di paret-paret. Ini kau udah tahu kau suasana kayak gini, kau mau cari tenar juga kau. Ya, dan dia juga mengatakan bahwasanya kalau bisa kalau bisa si Ganjar itu dibikinlah itu katanya kayak brain tracking gitu. Nggak tahu apa brain tracking atau brain checker atau brain apa. Brain scanner, ya, brain scanner. Di situ dia akan membuktikan bahwasanya otaknya si Gibran itu akan lebih mengecil daripada biasanya karena rajin nonton porno. Aduh, kalian itu mulai dari ijazah palsu, isu PKI, ya, tidak punya ijazah, kurang kenyang apa lagi dibikin siapa ini sih? Nggak ngerti aku ngeliat kau ini nih, Bah. Betul nggak ngerti. Roy Suryo, begini ya. Kalau kau memang belum bersertifikat masalah digital forensik, percepat itu. Karena apa? Kedepannya bakalan banyak orang yang membutuhkan jasamu, serius. Iya, ya kan? Itu dia masalah apa? Masalah digital forensik ala Roy Suryo, ya. Begitu ditantang, ya saya juga mau menuju ke sana. Maksudnya mungkin dia lagi kuliah menuju ke sana. Panci. Sekarang ini begini. Aduh, paling malas aku masalah fufu, apa yang dibahas lagi? Nggak usah lagi dibahas lah. Nggak perlu lagi lah. Itu udah tahunya kita mainannya siapa itu. Nggak akan pernah mungkin, ya, ini dia, ingat ini, nggak akan pernah mungkin pembenci Jokowi itu akan berhenti memfitnah Joko Widodo walaupun sudah tidak menjabat lagi. Perhatikan aja, itu kerja mereka itu. Karena apa? Ingat ini ya, Joko Widodo dan keluarganya akan selalu diganggu. Karena apa? Karena Gibran masih jadi wakil presiden. Iya. Jadi tujuan mereka itu ya seperti itu gitu loh ya. Karena ya waklulah sakit hati 16%. 16%. Kandang banteng udah berubah jadi penangkaran burung Garuda. Nggak bisa kalian bilang begitu loh. Memang iya, kandang banteng lama-lama itu bisa menjadi bisa menjadi penangkaran burung Garuda. Ngerti sendirilah kalian. Gitu dia ya. Jadi kumohonkanlah dulu ya untuk ILC ya, dan juga untuk stasiun TV lainnya, kalau masih ada pakar telematika yang lainlah cari. Ya, yang lainlah cari. Tapi kalau memang kalian cuman gara-gara rating ya, ini untuk stasiun TV nih. Kalau cuman gara-gara rating kalian undang orang-orang provokatif ya, ingat ya, jangan sampai karma itu nyampe sama kalian. Ya iyalah, karma itu. Karena apa? Kalian sengaja memancing kerusuhan ya di tengah-tengah panasnya masyarakat dengan pemerintah. Ya, kami tahu sih sedikitnya yang bermasalah. Itu dia. Udah ngerti kau Roy Suryo? Jangan dibilang orang kau nanti sengkuni yang masih muda. Yang tua Amin Rais, yang muda Roy Suryo. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya masalah pembuktian dengan digital forensik ya, kau sudah di challenge ya untuk kau membuktikannya secara langsung ya. Kalau memang ada kesempatanmu dan juga memang merasa kau ada kepentingan untuk melakukan digital forensik, lakukan aja ya. Biaya tanggung sendiri. Ya tanggung sendiri lah, karena Jokowi dan juga pemerintah sekarang nggak peduli dengan hal-hal seperti itu. Nggak peduli itu gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya, ingat ini ya, kalau misalnya ya Fufu Fafa memang betul-betul bukan milik Gibran Raka Buming Raka,
Apa kalian mau mempertanggungjawabkannya? Jujur aja ya, paling kalian nanti lari lagi, buang badan lagi. Rosuryo ini orang yang paling pandai, paling pintar buang badan. Ada aja jawabannya. Sama kayak Rocky Gerung begitu juga. Begitu mentok contohnya dengan satu pertanyaan dan pernyataan yang nggak bisa ditanggapi, ya dia kan bilang itu, saya tidak ada kok mengatakan bahwasannya Gibran mendapatkan uang dari menteri semenjak dia jadi wali kota. Saya kan cuma bercanda. Rocky Gerung itu. Berapa kali seperti itu dia? Ya kita harus tahu konteksnya, kita harus situasinya tahu. Kalau emang kotor aja lah mulut. Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Jadi aku bilang sama kalian ya, jangan pernah dengarkan apa kata-kata dari Rosuryo. Ya, dia itu menjadi barisan, dia menjadi bagian dari barisan hati, barisan sakit hati sama Pak Jokowi. Oke, salam para belak, salam NKRI, NKRI harga mati. Baik teman-teman semuanya, setelah tadi kita sudah bersama Bang Parbelak kurang lebih 20 menit, kita sudah dijabarkan, dan tetap hati-hati dalam menyikapi sesuatu berita ya, jangan langsung disikapi dengan 100% gitu ya. Kita harus cari tahu dulu yang mana yang benar, yang mana salah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sehat selalu buat Bang Opung Parbelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.